Tidak mau ikut makan malam, Ram? Tanya lelaki sebayanya itu. Dia Alvaril Wertheimer, salah satu dari Asteris Enemy Asteris yang kini menjadi partner Rama dalam membangun perusahaannya. Karena perusahaan mereka sama-sama bergerak di bidang perhotelan dan resort, maka mereka akrab dan sering melakukan kerjasama dalam membangun sesuatu. Tidak, kami langsung pulang saja, kata Rama. Raka mencari-cari seseorang di sekitar Rama, karena Rama datang sendiri menjemput Raka. Al menatap sahabatnya itu. Kau entah kenapa lebih hidup, Ram, tampak terurus, katanya. Sialan, memang kapan saya tidak diurus, balas Rama. Jangan sok tidak paham dengan maksudku, Ram. Sebenarnya apa saja yang sudah kau lakukan? Pergi dengan babysitter putramu sampai menitipkan putra kalian pada seseorang seperti saya. Tanya Al. Rama berdecak. Bukan urusanmu juga, katanya. Al tertawa. Sebagai teman harus saling menasihati, kan? Jangan sampai menyesal, kata Al. Rama berdecak. Tidak menerima kritikan, katanya. Rama lalu menatap Al. Terima kasih sudah menjaga putraku, katanya dan akan pergi, tapi Al bersuara lagi. Anakmu lebih dekat dengan babysitternya, kata Al. Itu bukan menjadi masalah, jawab Rama. Menjadi masalah karena kau sekarang sudah mempunyai tunangan, kata lelaki itu. Rama hanya menatapnya sebentar. Jangan membuat berita yang tidak-tidak tentang hal ini, kata Rama pada relasinya itu. Al hanya berdecak. Lo tahu sendiri, gue juga punya masalah sama wartawan, kata Al. Rama mengangguk. Tang sudah jagain anak gue, kata Rama. Al mengangguk, lalu Rama membawa Raka ke mobilnya. Bek, kata Raka saat naik ke mobil dan menemukan pengasuh kesayangannya di sana. Rama menatap Beka yang berpindah, kini dia duduk di belakang. Raka buru-buru naik ke dalam mobil dan memeluk Beka erat. Bukannya ada anak kecil yang tinggal di rumah ini, Den? Kok Mbak nggak lihat? Ya. Tanya Beka. Raka masih memeluk pengasuhnya itu dan bersuara kecil. El pergi sekolah, katanya. Beka menganggukkan kepalanya. Jadi Aden nggak ke sekolah, ya? Kata Beka sedih. Raka menggeleng, anak itu tiba-tiba tersenyum. Ndak apa-apa. Sekolah bikin pusing, kata Raka. Beka tertawa. Aden nggak boleh berpikiran begitu, kata Beka. Rama masuk ke dalam mobilnya dan menatap putranya itu. Putra ayah harus menyukai sekolah, kata Rama, lalu kembali menjalankan mesin. Beka menatap anak kecil itu lekat dan menoleh-noleh pipinya. Dengarkan kata ayah, Den, kata Beka. Raka menatap Beka lekat. Kalau Beka bemana? Tanya Raka. Beka menutup bibirnya dan tersenyum, ia menatap Tuan Rama yang juga menatapnya. Beka suka banget, Den, sama sekolah, kata Beka. Embe suka sekolah, ya, kata Raka sedih. Semua harus sekolah, Den, supaya pintar. Semakin tinggi, semakin pintar, kata Beka. Raka menganggukkan kepalanya. Aden suka juga, Embe, cama sekolahan, kata Raka. Beka tersenyum dan memeluk tubuh kecil itu. Rama menatap putranya yang begitu dekat dengan Beka. Sekarang Raka seharusnya boleh memanggil pengasuhnya itu Mama, tapi jika diizinkan, maka anak itu akan terus-menerus memanggil Beka dengan panggilan itu. Olehnya, Rama tidak mau begitu. Rama menghela napasnya dan fokus ke jalan. Saat berada di depan rumahnya, Rama menyuruh Beka dan Raka turun lebih dahulu, karena Rama mau pergi membeli makanan. Beka mengangguk dan masuk ke dalam pekarangan rumah. Beka akan berjalan ke arah kamarnya ketika pintu terketuk dan suara bel juga terdengar. Beka memutuskan berjalan ke arah pintu dan ketika mencari tahu siapa yang bertamu, Beka kaget setengah mati. Beka kemudian mengacak-acak rambutnya dan mencari sapu. Beka juga menyemprotkan air ke wajahnya, tampak seperti keringat. Baru setelah itu Beka membuka pintu. Doro, kata Beka menundukkan kepalanya. Sarah menatap Beka sebentar, lalu menatap ke sekitarnya,
di mana cucunya sedang berdiri memandangnya. Sarah tersenyum lebar. "Cucu Oma," panggil Sarah bahagia dan memeluk tubuh kecil itu. Tiba-tiba seorang wanita cantik juga masuk ke dalam rumah itu. Dia tentu saja adalah tunangan Tuan Rama. Beka memberinya jalan. Wanita yang Beka pikir semua yang ada di badannya adalah barang-barang yang sangat mahal dan branded. Dia cantik dan tampak sangat anggun. Beka, yang semua pakaiannya dibeli di toko orange dengan harga yang katanya sedang banting harga, dan juga Beka beli baju di pasar, langsung insecure. Meskipun begitu, Beka adalah istri pertama Tuan Rama, kan? Tapi kenapa Beka tidak bisa percaya dengan status itu, bahkan Rama juga tidak mau dipanggil Mas. Mau dinikahi atau tidak, mereka hanya sah di mata Tuhan saja. Tapi di mana manusia yang lain, bahkan di mata Beka sendiri, mereka tidak akan pernah cocok menjadi pasangan. "Rebecca, siapkan makanan ini," kata Sarah. Beka patuh. "Siap, Ndoro," kata Beka. "Cucu Oma main sama Tante Ajeng dulu, ya," kata Sarah. Raka kemudian berjalan ke arah sofa dan duduk di sana sambil menonton televisi. Ajeng tersenyum pada Sarah dan berjalan ke arah Raka. Sarah sangat bahagia melihat kedekatan yang seimbang itu, lalu menyusul Beka di dapur. "Kalian ini dari mana?" "Rumah kosong seharian," tegur Sarah. Rebecca yang sedang menyiapkan makanan kemudian menoleh. "Tuan ada dinas keluar kota, Ndoro, dan Raka mau ikut, makanya saya juga ikut untuk mengawasi Raka," kata Beka. "Menginap di mana?" tanya Sarah. Beka menggigit bibirnya. "Hotel, Ndoro," jawabnya. "Kalian berdua tidak ngapa-ngapain, kan?" tanya Sarah curiga. Beka menggeleng. "Maksud saya, jika Rama hilaf, kamu juga jangan ikutan hilaf. Jaga diri, kamu itu perempuan. Saya tidak tahu tentang gairah putra saya, apalagi dia sudah lama ditinggal istrinya, pasti membutuhkan hal seperti itu. Kamu sebagai wanita jangan jadi murahan, tolak jika putra saya menawarkan. Jika dipecat tidak masalah, daripada menghancurkan harga diri kamu pada lelaki yang tidak akan mungkin jadi milik kamu," kata Sarah. Beka mengangguk. "Dengar, Rebecca. Jangan pernah berpikiran mau mengambil putra saya, apalagi menggodanya dengan tubuh kamu. Karena demi Tuhan, sampai saya mati sekalipun, putra saya tidak akan mungkin saya restui dengan wanita biasa dari kalangan tidak jelas," katanya. Beka tersenyum lebar. Bagaimana jika dia tahu putra kesayangannya ini sudah menikahi wanita rendahan itu, dia pasti akan syok. "Beka, panggil Sarah." "Iya, Ndoro, siap," kata Beka. "Dan juga, saya harap kamu bisa membantu Ajeng supaya bisa dekat dengan Raka. Dia harus dekat dengan Ajeng. Jika kamu berhasil, saya akan memberikanmu hadiah yang cukup besar," kata Sarah. Beka tersenyum. "Saya harap senyum kamu sekarang adalah tulus. Saya benar-benar berharap putra saya tidak salah jalan," kata Sarah. Beka tersenyum lebar. "Iya, Ndoro, saya paham perasaan Ndoro. Lagi pula, Tuan tidak akan melirik saya juga," kata Beka. "Saya berharap kamu yang pandai menjaga diri," kata Sarah. Sarah lalu menoleh ketika mendengar suara pintu yang dibuka. "Lanjutkan, ya," katanya dan berjalan keluar. Suara ramah Ndoro Sarah yang begitu kukuh menjodohkan Rama dengan Ajeng begitu terdengar di telinga Rebecca. Beka tidak mau pusing dan terus saja mengerjakan pekerjaannya. Rama memberikan makanan itu pada Rebecca. "Makan di kamarmu," katanya. Sarah bersuara tajam. "Kenapa kamu sebaik itu pada pembantu, Rama?" "Enggak, ya. Beka, siapkan itu juga dan sajikan di meja. Mama yang akan makan," kata Ndoro Sarah. Beka menganggukkan kepalanya. "Siap, Ndoro," kata Rebecca dan mengambil kantongan itu dan membawanya. Fakta bahwa Rama tidak berkutik di hadapan mamanya membuat Beka merasa sangat tidak pantas.
Ia kemudian menyajikannya di atas meja. Lalu, ketika selesai, Sarah berkata, "Kamu bersihkan halaman depan, iya. Saya lihat bunga-bunga di depan sudah tidak terawat lagi. Kamu pasti malas-malasan, kan?" Becca meminta maaf. "Ke depanlah. Nanti saya panggil jika kami selesai makan," kata Sarah. Becca menganggukkan kepalanya, lalu melewati Rama dengan sopan. Saat Becca pergi, Raka juga mau pergi, tapi ditahan oleh Sarah. "Ayo makan dulu, sayang," kata Sarah pada anak 4 tahun itu dan mendudukkannya di kursi. Rama hanya menatap kepergian Becca sebentar dan duduk di kursi, mendengar mamanya. Di sana, Becca, sesampai di luar, rasanya menahan dirinya kuat-kuat. Becca merasa bersalah karena Becca sudah menikah. Andai Becca tidak menikah dengan Tuan Rama, mungkin Becca tidak akan merasa sesakit ini. Becca, apapun yang terjadi, seorang Becca tidak boleh menjadi tokoh yang jahat. Meskipun Tuan Rama menikahi kamu lebih dahulu, tapi yang diperkenalkan di publik pertama kali malah wanita lain. Jadi, siapa yang lebih pantas? Tentu saja bukan kamu. Lagi pula, menikahimu hanya agar bisa berhubungan tiap saat, tanpa ada dosa. Becca kemudian menyalakan keran dan membasahi bunga-bunganya itu sedikit. Hanya sedikit, besok pagi saja Becca membuatnya banjir. Ini karena hari juga sudah mulai gelap, jadi Becca takut bunganya mati tak bersisa. Bunganya banyak yang layu, ini karena Becca sudah lama tidak memperhatikan. Setelah itu, Becca kemudian menyapu sampai keluar. "Nyonya," suara teriakan terdengar. Becca panik dan langsung menyuruh anak itu diam. "Ndak boleh manggil begitu, panggil Mbak aja," kata Becca panik dan menoleh ke dalam dan tidak menemukan siapapun. "Kenapa?" tanya anak itu. Becca menatap anak itu. "Nyonya yang asli ada di dalam. Kalau kamu manggil aku Nyonya, mereka bisa salah paham, tahu," kata Becca. "Wah, mereka pasti jahat, ya, Mbak?" tanya anak kecil itu. Becca tertawa. "Yang jahat itu Mbak, tahu," kata Becca. Elsa menggeleng. "Mbak baik, lebih baik daripada Mbak Elsa," katanya. Becca tertawa. "Pulang Gi, takutnya nanti diculik wewe gombel kamu," kata Becca. "Elsa mau bel tamu, Mbak," kata Elsa. "Tidak boleh. Mbak saja disuruh menunggu di luar begini," kata Becca. Di rumah Bocan," kata Elsa. "Memang di sini enggak?" tanya Becca. "Di sini ada cowok ganteng, Mbak. Elsa mau bel teman," katanya. Becca hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. "Besok pagi aja, ya, datangnya. Sana pulang sebelum diculik," kata Becca. "Mbak nakutin Elsa," kata Elsa. "Ayo pulang, Mbak awasi, cepat," kata Becca. Elsa buru-buru berlari ke arah rumahnya. Becca akan masuk ke dalam rumah, tapi mendengar Nyonya memanggil Becca, membuat Becca semakin buru-buru masuk ke dalam rumah itu. Becca bertemu tatap dengan Rama yang mau keluar dari dapur. Becca tanpa sadar membuang pandangan. Becca sadar dengan apa yang dilakukannya, tapi untuk menoleh dan meminta maaf tidak ada waktu karena Ndoro benar-benar harus ditemui secepatnya. Nanti kalau Becca dilihat berinteraksi dengan Rama, dia lagi-lagi menasihati panjang lebar. Menurut Becca, semua nasihatnya sudah jadi bubur karena Becca sudah melakukan semua yang dilarangnya. Beberapa dari banyaknya gaya sudah pernah mereka lakukan, jadi semua nasihat Ndoro Sara sudah tidak ada gunanya. Lalu, jika Rama pikir sikap Becca kurang sopan, hukumnya tidak jauh dari begituan. Gak apa-apa, memang tugasnya seperti apa. Mau bagaimanapun, salah satu skill tersembunyi Becca adalah itu. Menyenangkan Tuan Rama adalah salah satu dari kemampuannya. "Bersihkan meja makan dan cuci piring dengan bersih," kata Sarah. "Gaji kamu bulan ini seharusnya saya transfer 2 kali lipat, karena sudah membantu acara pertunangan putra saya. Tapi karena kamu tidak becus menjaga Raka makan,
saya hanya memberikan gaji kamu seperti biasa, kata Sarah. Iya, Nyonya, tidak apa-apa, jawab Becca. Rama memberi kamu gaji juga, kata Sarah. Tentu dikasih, Nyonya, kata Becca. Berapa? Tanya Sarah. 5 juta, kata Becca. Baiklah, kerja yang benar. Cari uang itu susah, jadi bekerjalah yang giat juga, kata Sarah dan berlalu pergi. Saat Becca sedang membersihkan dapur, Becca mendengar Nyonya sedang berbicara dengan Rama di halaman belakang dekat dengan dapur. Wanita parubaya itu sedang menasihati putranya itu. Kamu kalau pergi dinas, tidak usah bawa Rebecca dan Raka juga, Ram. Nanti dikiranya orang-orang kalian berdua itu pasangan suami istri, kata Sarah. Becca mencibir. Memang mereka suami istri, kan? Sayangnya, Nyonya tidak tahu. Ma, panggil Rama. Ajeng akan sering ke sini ngajak Raka jalan-jalan, supaya bisa cepat akrab, kata Sarah. Rama mengusap wajahnya dan membawa rambutnya ke belakang. Terserah Mama. Rama mau istirahat, katanya. Mama hanya takut kamu salah pasangan, kata Sarah. Jawab Rama. Mama dengar dari asisten kamu akan ke Jepang. Tanya Sarah. Iya, jawab Rama. Jangan membawa Raka, apalagi Rebecca. Mereka berdua pulang ke rumah Mama saja, kata Sarah. Rama tampak tidak setuju, membuat Sarah menatap putranya. Kamu tampak tidak setuju, Ram. Kenapa? Apa kamu berkeinginan membawa mereka ke Jepang, ha? Tanya Sarah. Terserah Mama saja. Rama mau istirahat, kata Rama dan berlalu pergi. Becca mencebikkan bibirnya sambil membersihkan piring. Padahal Jepang negara yang indah, tapi Ndoro Sarah terlalu takut anaknya ngapa-ngapain di negara indah itu. Dia selalu khawatir, karena memang kekhawatirannya sekarang sudah menjadi kenyataan. Lalu, kapan pernikahan sembunyi-sembunyi mereka ini bubar? Becca harap sebelum Ndoro tahu, Becca sudah pergi jauh-jauh.